Semoga semuanya dirahmati Allah. Semoga semuanya disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga semuanya menjadi wanita yang mulia. Gimana caranya nih biar kita bisa jadi wanita yang mulia? Saya kasih tahu. Inget-ingetin nih rukun wanita mulia. 1, kamu kalau kepengen jadi wanita yang mulia, niat kamu harus bagus, niat kamu harus benar. Niat apanya ustazah? Niat hidupnya harus dibenerin dari niatnya. Kenapa gitu? Karena katanya Imamul Haddad, man saluhat niyatuhu saluhat a'maluhu la mahala. Siapa yang niatnya bagus, pasti perbuatannya bagus. Wa man sa'at niyatuhu sa'at a'maluhu la mahala. Siapa yang niatnya jelek, perbuatannya juga bakalan jelek. Mau atau nggak mau, walaupun kelihatannya bagus. Kayak kemarin tuh masa kampanye, ada banyak orang sedekah niatnya kurang bagus. Niatnya biar kepilih waktu pencoblosan, nyumbang karpet masjid. Ternyata nggak kepilih, karpetnya diambil lagi. Masjidnya nggak punya karpet. Ada yang pernah saya dengar, saya baca di berita, ada orang lagi masa kampanye pemilu, dia nyumbang pintu masjid, nggak kepilih, pintunya diambil lagi. Masjidnya jadi nggak punya. Masya Allah. Orang kalau niatnya jelek, perbuatannya jelek, Bu, Dek, Kak. Tapi kalau niatnya bagus, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in. Setiap perbuatan sesuai dengan niatnya, setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Saya ceritain, salah satu di antara perempuan mulia itu namanya Sayyidah Hanna, kemudian punya anak wanita, 1 dari 4 wanita paling mulia, ratu-ratunya surga, namanya Sayyidah Maryam. Hanna waladat Maryam. Sayyidah Hanna melahirkan Sayyidah Maryam. Kok bisa Sayyidah Maryam jadi perempuan segitu mulianya sampai namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai nama surat? Bu, di Quran nggak ada loh surat Khadijah, nggak ada surat Fatimah, apalagi surat Halimah. Tapi di Quran ada surat Maryam. Kok bisa sampai segitu mulianya Sayyidah Maryam? Salah satu sebabnya adalah karena ibunya waktu mengandung Sayyidah Maryam punya niat yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di surat Ali Imran ayat 35. Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Katanya Sayyidah Maryam,
Ya Allah, saya sekarang hamil. Saya niatkan kandungan dalam rahim saya ini, janin dalam rahim saya ini, ya Allah, saya niatkan persembahan saya untukmu. Terimalah ia ya Allah. Niatnya bagus dari awal. Dia nggak bilang, ya Allah saya hamil nih, alhamdulillah, mudah-mudahan anaknya nanti bisa ngurusin saya. Ada banyak orang tua kalau punya anak berharap nanti anak-anak saya bisa ngurusin saya. Kok kamu yakin umur kamu itu panjang sampai anak-anakmu ngurusin kamu di masa tua? Lagian, Bu, Kak, anak-anak itu lahir bukan buat ngurusin orang tuanya. Anak-anak lahir sama halnya dengan dirimu juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang menciptakan mengatakan, aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Anakmu diciptakan oleh Allah bukan buat kamu, tapi buat Allah. Segitunya kamu ngambil hak kamu terlalu besar untuk minta diurusin sama anak-anakmu. Lagian Bu, nggak kapan kita ini dari sejak bahkan berada dalam rahim ibu kita sudah ada yang ngurusin. Yang ngurusin kita namanya Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabbin Nas, pemelihara manusia. Rabb, murabbina, Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi Sayyidah Hanna, yang di luar boleh tenang. Kenapa itu? Ribut-ribut kenapa? Ada suami berantem sama istrinya? Enggak ya. Ada yang lagi nagih hutang? Iya. Boleh yang lain tetap tenang. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Fatihah binati syifa ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alama wa ila hadratin nabi al-fatihah. Sayyidah Hanna saat hamil Sayyidah Maryam punya niat, ya Allah, yang ada di dalam kandunganku ini persembahanku untukmu. Terimalah ia ya Allah. Niatnya bagus, makanya lahir jadi perempuan paling mulia, Sayyidah Maryam. Guru saya Hubabah Nur sering sekali ketika memuji seseorang, kata Hubabah, anak-anaknya Masya Allah semua. Ini pasti karena niat baik orang tuanya. Sering Babah sampaikan hal semacam itu. Semuanya memang ada pada niat. Maka kamu niatlah hidupmu ini, niatkan untuk hal-hal baik. Niatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Adik-adik
Yang pengen nikah, dek, kalau nikah niatkan nikahmu untuk Allah. Jangan sekedar nikah saya biar nggak nyinyirin tetangga. Nikah saya tahun ini harus nikah, biar sebelum bulan suci Ramadan saya udah punya pasangan. Kalau lebaran nggak ditanya kapan nikah, biar kalau bulan puasa saya bisa berbuka dengan yang manis. Bukan begitu niatnya, nggak gitu niatnya. Saya harus nikah. Atau orang tua nih, ada yang suka ngomong sama anaknya, kamu nak harus cepet nikah. Sebagai perempuan nih, kamu anak perempuan mesti cepet-cepetan nikah, biar kamu nggak jadi beban keluarga. Dek, kamu nggak pernah jadi beban keluarga. Dari sejak kamu lahir, yang ngasih nafkah kamu itu bukan orang tuamu. Pemberi rejeki sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Jadi jangan nikah hanya biar nggak dinyinyirin orang. Jangan nikah hanya agar tidak menjadi beban keluarga. Menikahlah karena Allah. Allah perintahkan kita buat menikah, kita pun nikah. Nabi Muhammad perintahkan kita buat nikah, kita pun nikah. Melaksanakan kehidupan menjadi sunnahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian kamu hamil, sesudahnya kemudian kamu melahirkan, niatkan anakmu buat Allah, membesarkan mereka, menyusui mereka, mendidik mereka, menyayangi mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jangan kebanyakan mengenalkan dirimu kepada anak-anakmu yang nurut sama mama. Saya ini adalah ibumu. Kunci surgamu ada di bawah telapak kakiku. Kamu kalau nggak nurut, kamu adalah anak yang durhaka. Anak durhaka matinya di dalam untung anakmu itu santun. Kalau nggak santun, saya adalah ibumu. Emang iya? Anak mana yang lupa bahwa kamu adalah ibunya? Nggak mungkin ada ceritanya lupa. Oh iya ya, kok saya lupa ya? Nggak mungkin. Anakmu nggak perlu terus-terusan dikenalkan siapa ibunya, siapa bapaknya. Mereka nggak akan lupa. Yang perlu kamu lakukan sebagai orang tua adalah mengenalkan anakmu kepada penciptanya. Namanya saat mereka sakit, bilangin, nak, tidak ada yang dapat menyembuhkanmu selain. Saat mereka lagi sedih, kasih tahu, nggak usah sedih nak, apa yang terjadi adalah yang terbaik untukmu yang telah ditetapkan. Saat mereka meminta sesuatu kepadamu, kasih tahu, nak, tidak ada pemberi yang sesungguhnya selain. Kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan anakmu itu buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, saya punya ilmu sedikit, tapi dari sejak awal belajar ilmu agama ini, nggak lain nggak bukan, saya meniatkan ilmu yang saya dapat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, dan untuk membahagiakan, menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
saya pelajarin fikih, saya pelajarin tauhid, saya pelajarin sejarah, saya pelajarin bahasa Arab, saya pelajarin Al-Quran, tafsirnya saya pelajarin, hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lakukan itu berbelas tahun lamanya, dan saya meniatkannya untuk Allah. Nggak akan pernah kecewa apapun yang diniatkan buat Allah. Termasuk kamu para istri, kalau kamu sedang mengurusi suamimu, mengurusi rumah tangga, jangan niatin buat suami, jangan niatin buat anak, apalagi niatnya saya servis suami saya dengan servis yang bagus, biar dia tidak akan pernah berpaling ke lain hati. Kalau kamu meniatkannya seperti itu, tunggu aja, satu waktu nanti kamu akan dikecewakan oleh niatmu sendiri. Akhirnya kamu dapati hati suamimu berpaling, kemudian kamu bilang, kurang apa saya sama kamu? Betul? Ada yang begitu? Saya sih kalau dengar yang kayak begitu, saya mau bilang syukurin. Lagian segala-gala yang dicari urusannya dunia mulu, kayak orang gak bakalan mati. Sering saya sampaikan di mana-mana majelis, apa yang tidak bakal kamu bawa mati, jangan bela, jangan kejar mati-matian. Biasa-biasa aja. Yang harus kamu kejar mati-matian, yang harus kamu lakukan dengan sungguh-sungguh adalah yang menjadi urusanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan hidupmu untuk itu satu. Yang kedua, rukun hidup mulia. Nah ya, kalau kamu pengen hidupnya mulia, yang kedua, tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Jangan mau hidup bergelimangan dosa. Jangan mau hidup belepotan dosa. Jangan mau hidup berkotor-kotor dengan dosa. Sebab kamu tidak dalam masa percobaan. Hidup kamu yang sekarang adalah hidup yang akan dihisab menit per menitnya di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mau terus-terusan hidup dalam dosa, ngerjain dosa terus. Nunggu apa? Nunggu malaikat Israel datang mencabut nyawamu, kemudian kamu bilang, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, balikin saya lagi ke dunia ya Allah, sisakan waktu, saya mau taubat, saya mau sholat, saya mau ibadah, saya mau ngerjain kebaikan yang selama ini saya tinggalkan. Saya mau minta maaf sama orang tua, selama ini saya durhaka. Saya mau minta maaf sama suami, selama ini saya nggak bener berbuat kepada dia. Saya mau minta maaf sama anak-anak saya yang selama ini saya zolimi terus-terusan. Saya mau minta maaf sama tetangga-tetangga yang selalu saya sakiti. Gak ada waktunya kalau keburu Israel mencabut nyawamu. Jadi mumpung sama Allah masih diberi sisa kehidupan, taubati dosa, tinggalkan. Jangan tertarik melakukannya. Minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan saya dari dosa-dosa. Jauhkan saya ya Allah, jauhkan saya. Kadang nih
Saya sebagai manusia tahu, kadang ada dosa yang kita udah pengen taubatin, dan kita pun mentaubatinya. Ya Allah, saya taubat ya Allah, nggak bakal lagi ngerjain. Subhanallah, besok-besoknya ngerjain lagi. Betul? Saya sampai sempat mikir, kok gitu ya saya? Saya padahal udah taubat, saya padahal udah janji nggak bakal ngulangi, kok saya ngulangin lagi ya? Rupa-rupanya Allah sedang menguji kita, sekaligus memberitahu kepada kita bahwa urusan meninggalkan dosa bukan hanya urusan kita, tapi urusan Allah. Ada yang dibiarkannya mengerjakan dosa, ada yang dibiarkannya mengerjakan dosa, kembali lagi melakukannya, kembali lagi melakukannya, karena dia memang bukan hamba yang mulia. Namun ada juga yang kemudian Allah menerima taubatnya, mengangkatnya dari jurang dosa, meletakkannya ke jalan taat, membimbingnya menuju takwa, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dia. Karenanya, kalau lagi taubatin dosa, jangan bilang ya Allah aku bertaubat kepadamu. Akan tetapi bilang ya Allah karuniakanlah kepadaku taubat padamu. Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Ya Allah karuniakan padaku taubat yang sesungguhnya, membuat aku tidak lagi kembali mengerjakan dosa tersebut. Ya Allah, sebab aku hambamu, aku ingin datang padamu sedangkan engkau ridho padaku, dan aku tahu engkau tak akan pernah ridho dengan dosa-dosa. Taubati dosa, taubati. Jangan mau-maunya terus-terusan ngerjain dosa lagi dan lagi dan lagi. Kamu juga jangan beralasan begini, kayaknya dosanya nggak seberapa gede deh, semua orang soalnya ngerjain. Dosa tetap dosa meski seluruh dunia mengerjakannya, dan pahala taat tetaplah taat meski seluruh dunia meninggalkannya. Begitu Allah murka kepada dosamu, gak ada jalan kembali teman-teman, tidak ada jalan kembali. Ada ucapan guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ucapan Habib Umar bin Hafid membuat saya selalu mengingatkan saya setiap kali diri merasa berani-berani menerjang dosa. Saya selalu ingatkan diri saya dengan ucapan Habib Umar. Kata Habib Umar begini nih, Innallaha la yubali. Allah itu punya sifat tidak peduli. Mau kayak apapun jeleknya seseorang, mau kayak apapun banyaknya dosa seseorang, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dia, memandang dia melakukan satu kebaikan, Allah ridho, Allah akan terima hamba tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati-hati, Allah juga punya sifat la yubali. Allah tidak peduli seberapapun taatnya seseorang, seberapapun banyak pahalanya seseorang, seberapapun banyaknya ibadah seseorang, seberapapun banyaknya
hadis Nabi Muhammad yang dia hafal, ayat Al-Quran yang dia hafal, ilmu yang dia kuasai, atau bahkan dakwah yang sudah dia lakukan. Begitu dia melakukan sesuatu perbuatan membuat Allah murka kepadanya, Allah dengan mudah mengusir dia dari kehadiratnya dan Allah tidak peduli. Maka siapapun kamu, anak siapapun kamu, punya murid ribuan sekalipun kamu, ilmu andai sampai sundul langit sekalipun kamu, kalau kamu melakukan sesuatu hal yang membuat Allah murka padamu, Allah dapat dengan mudah mengusirmu dari rahmatnya dan Allah tidak peduli. Bu, Kak, Dek, nah, Allah tidak pernah wajib memasukkan kita ke dalam surga. Allah bisa saja memasukkan kita ke dalam neraka. Allah tidak pernah punya kewajiban mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad. Allah bisa menghalangkanmu dari berkumpul sebagai umatnya Nabi Muhammad di belakang Nabi Muhammad. Dan kalau sampai Allah masukkanmu ke dalam neraka atau mengusirmu dari rombongan Nabi Muhammad, kamu bisa apa? Kamu pikir kamu bisa apa? Kalau Allah mengusirmu dari rahmatnya, kalau Allah murka kepadamu, kalau Allah di akhirat nanti tidak menjadikanmu bersama dengan Nabi Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad, kamu bisa apa? Tidak ada yang dapat kamu lakukan apapun. Karenanya nih, mumpung masih di dunia, yang takut sama Allah, sampaikan, ya Allah, ya Allah, karuniakanlah kepadaku taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, ya Allah. Terimalah aku sebagai hamba-Mu dan jangan pernah tega mencabut iman yang telah Engkau karuniakan dalam hatiku. Insya. Pertama apa tadi? Kedua apa tadi? Tinggalkan dosa. Yang ketiga, kalau kamu pengen jadi perempuan mulia, kamu harus berilmu. Pelajarin agama Islam, kenali Allah, kenali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenali Allah sebagai satu-satunya pemberi rezeki, sehingga kamu nggak bawaan marah-marah mulu sama suami. Ada uang abang sayang, nggak ada uang silahkan tidur di luar lah. Itu iman kamu yang bermasalah karena ilmu kamu nggak sampai. Karena kamu selama ini mencari ilmunya yang tidak mendekatkanmu kepada Allah. Alhamdulillah sekarang ini kalau orang mau nuntut ilmu bisa dengan begitu mudah. Bisa nonton YouTube kan di sini? Kamu buka YouTube, dengerin kajian dari
Ustadz siapa? Kamu dengerin kajian dari Habib siapa? Kamu dengerin kajian dari Ustazah Halimah. Betul begitu? Makanya sampai banyak banget orang cerita, mas saya ustazah, saya udah mimpi ustazah sebelum ketemu ustazah. Emang pantas banget. Setiap kali udah ngantuk dia dengerin suara saya. Iya ustazah, karena dengerin suara ustazah tuh kayak obat sakit, obat insomnia. Pantesan di majelis saya banyak yang kelihatan ngantuk. Ilmu, pelajarin terus aja. Nabi Muhammad bilang, ra'aitu lailata an usriya bi anna akthar ahli nar minal fuqara. Malam saya di Isra Mi'rajkan, saya lihat ternyata kebanyakan penghuninya neraka tuh dari orang miskin-miskin. Sedih bener nih. Para sahabat kemudian angkat tangan, ya Rasulullah, aminal mal. Rasul, yang jadi penghuni neraka itu apakah miskin harta? Nabi Muhammad bilang, la bal minal ilim, bukan miskin harta tapi miskin ilmu. Yuk ibu-ibu yang pada punya anak, taruh anaknya di pondok-pondok pesantren yang benar. Tapi karena kan nggak semua sekolah, nggak semua pesantren juga mengajarkan hal yang benar. Betul nggak? Kamu kalau mau lihat pesantren ini gimana ya, bener nggak nih? Jangan hanya lihat bangunannya, fasilitas sekolahnya, jangan. Akan tetapi kamu lihat gurunya, mudirnya, pengasuh pondok pesantren tersebut seperti apa. Kemudian kamu berpikir, kalau anak kamu jadi kayak dia, kamu mau apa enggak? Kalau misalnya, wah pengasuh pondok pesantrennya idola saya, sangat soleh, sangat baik, ahli ibadah, akhlaknya mulia, saya kepengen anak saya kayak dia. Pesantrenkan di situ. Jangan hanya sekedar melihat gelar, karena Bu, ada banyak orang-orang yang memiliki gelar, akan tetapi juga masalahnya bukan cuman urusan gelar, tapi lebih kepada sambungan hati dan roh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya juga saya sarankan kalau mau mondokin anak diistikhoroin dulu. Kalau mau nyekolahin anak diistikhorohkan dulu, biar nggak banyak salah-salah kita dalam kehidupan ini. Insya Allah. Berilmu. Itu jadi perempuan yang banyak hafal hadis Nabi, banyak hafal surat Al-Quran, bisa baca tulis, bisa ini itu. Enggak Bu, tapi sekurangnya ilmu yang kamu dapat bikin sah ibadah kamu, bikin bener keimanan kamu, dan kamu ngerti caranya mengolah hati biar jadi hati yang bagus. Ketiga itu aja ilmu yang wajib dipelajari, itu tiga itu aja. Namanya ilmul hal, ilmu yang bikin ibadah kita jadi benar, ilmu yang bikin tauhid kita, keimanan kita kepada Allah menjadi tauhid yang benar. Kemudian yang ketiga, ilmu yang mengatur hati kita sehingga hati kita bisa tahu caranya punya hati yang benar. Makanya kalau kamu dengerin kajian terus orangnya bilang kayak begini, ama Nabi Muhammad tuh nggak usah cinta, Nabi Muhammad hanyalah manusia, matiin HP-nya. Karena nggak begitu ceritanya. Hati kita ini hal yang paling indah yang dapat menghiasinya adalah mencintai Nabi Muhammad.
fa innahu nurullah, karena sesungguhnya Nabi Muhammad adalah cahaya Allah. Dengan kamu mencintai Nabi Muhammad, hati kamu jadi ada cahayanya. Kalau hati ada cahayanya jadi terang. Kalau hati terang, sama kayak tempat terang. Kamu tahu kalau saya lurus nabrak. Kamu tahu letaknya dapur di mana, letaknya kulkas di mana, kamar mandi di mana, terang. Demikian pula hati yang terang selalu tahu apa yang harus dia lakukan. Karenanya mesti benar-benar belajar itu harus tahu kepada siapa dia berguru. Satu tadi apa? Dua tadi. Yang keempatnya, kamu pengen hidup mulia yang banyak ibadahnya. Bagaimanapun emang kita perlu buat ibadah. Kan tadi sudah saya sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tinggal 4,5 tahun di Kota Tarim. Perempuan-perempuan di sana nangis sepanjang hari kalau mereka terlewat tahajud di malam tersebut. Saya datang dari satu kaum, satu masyarakat. Perempuannya berkata kepada saya nggak enak makan sepanjang hari ini karena tadi subuh saya sholat subuh dengan tidak berjamaah. Ahli-ahli ibadah, ahli-ahli ibadah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu syarat mutlak buat jadi mulia. Kamu berharap saya pengen jadi perempuan mulia, subuhnya kesiangan, duhurnya keasaran, asarnya ke maghriban, maghribnya keisyaan, isyanya ketiduran. Kamu berharap jadi perempuan mulia macam apa itu? Kalau bahkan Allahnya kamu tinggalkan. Ustazah jangan salah, saya nih baik ustazah, saya memang gak jagain sholat, tapi saya tuh baik ustazah, saya solehah. Solehah menurut siapa? Ingat, saya sering sampaikan ini, ketika ada seseorang sholat bukan hanya karena dia mau sholat, akan tetapi karena dia masih bernilai di mata Allah, sehingga Allah izinkan dia untuk menghadap kepadanya. Ketika ada seseorang enggak sholat bukan karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena dia sudah terusir di sisi Allah, sehingga Allah tidak berkenan untuk menerima dia menghadap kepadanya. Kamu pernah nggak sebel sama orang, benci sama orang sampai nggak mau lihat mukanya? Allah begitu. Allah begitu. Allah kalau udah sebel sama seorang hamba, murka kepada seorang hamba, marah kepada seorang hamba, Allah nggak izinkan dia untuk menghadap kepadanya. Dia pikir dia yang nggak mau sholat, padahal Allah yang nggak mau dia menghadap Allah dalam sholat. Hati-hati. Demikian pula sebaliknya, ketika ada seorang hamba dibangunkan Allah di waktu malam, diizinkan Allah untuk tahajud, diizinkan Allah untuk menyebut-nyebut nama Allah di dalam sujudnya, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya hamba tersebut sedang diinginkan oleh Allah. Allah sedang ingin dekat dengannya. Aqrab ma yakunul 'abd min rabbih fahuwa sajid. Fa'kthiru fihi du'a faqamin an yustajabalah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat dia sujud.
maka perbanyaklah doa saat sujudmu, kata Nabi. Doamu sangat mungkin diijabah oleh Allah. Habib Ali Al-Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, bilang begini: Ali idza qad marid syafahu fi'lus salah la'alla sirrus syifa fi wad'i tilkal jibah. Ali nih, kata beliau, membahasakan dirinya dengan namanya sendiri. Ali, seorang wali besar, Habibana Ali Habsyi, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Beliau bilang, Ali, idza qad marid, saya nih Ali nih, kalau lagi sakit, sembuhnya kerjain sholat. La'alla sirrus sifa fi wad'i tilkal jibah. Sepertinya Allah memang meletakkan kesembuhan ada pada diletakkannya dahi di tempat sujud. Habib Ali Habsyi, kekasih Allah aja begitu sembuhnya kalau lagi sakit sama sholat. Apalagi yang kita-kita ini, teman-teman. Kita perlu banget sama sholat. Sholat jangan tinggal. Yang wajib jangan tinggal, yang sunnah-sunnah yuk kita usahakan. Yuk kita usahakan. Insya sholat duha, sholat witir, kan begitu. Kalau bisa bangun sebelum subuh untuk mengerjakan sholat tahajud, insya Allah. Taat, sholat iya, zikir iya, Quran iya, sholawatan iya, sedekah iya. Semua jenis-jenis kebaikan, ketaatan kita laksanakan. Itu adalah syarat untuk kita menjadi wanita yang mulia. Yang terakhir, saudaraku sekalian saya muliakan, sebelum yang terakhir coba diulang lagi. Mak-mak tuh gampang lupa orangnya. Nah, yuk saya ulangi lagi. Yang pertama apa tadi? Kedua apa tadi? Tinggalin dosa. Ketiga apa tadi? Ilmu. Keempat apa tadi? Taat, ngerjain ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sekarang yang terakhir, teman-teman sekalian, bersihnya hati. Kamu pengen jadi wanita yang mulia, hatimu yang bersih. Apa ustazah yang bisa ngotorin hati? Banyak. Paling utamanya adalah kebencian. Jangan biarkan kebencian membuatmu menjadi wanita yang hina. Jangan kamu rusak kebersihan hatimu dengan kebencianmu terhadap siapapun. Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin mengatakan, andai kamu seumur hidup nggak pernah mencaci maki iblis sekalipun, andai kamu seumur hidup nggak pernah membenci setan sekalipun, Allah nggak akan hisab kamu. Nggak akan Allah tanya, kenapa kok kamu nggak pernah melaknat-laknat setan? Nggak ada. Apalagi yang lain. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setan itu adalah musuh, maka jadikanlah ia musuhmu. Segitunya aja. Kalau kita dalam hidup nggak pernah nyaci maki setan, kita nggak akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, apalagi yang lain. Jadi kalau mau benci orang, ingetin, dia setan apa bukan? Kalau dia bukan setan, Allah tidak izinkan kamu untuk membencinya. Ustazah, dia bukan setan tapi kelakuannya iya. Enggak gitu. Bu, kalau ada orang bikin salah, maafin aja. Kalau ada orang menzolimimu, maafkan saja. Saya kesian sama kamu kalau sampai gara-gara kebencianmu kepada seseorang, sholatmu nggak diterima sama Allah, rahmat Allah jauh dari kamu. Emang iya ustazah? Iya.
Kata Nabi Muhammad, "Thalathatun la turfa salatuhum fawqa ru'usihim shibra." 3 kelompok orang salatnya enggak diangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Boro-boro diterima sama Allah, boro-boro dibalas dengan pahala oleh Allah, bahkan keangkat aja enggak, terkirim aja enggak. 3 kelompok orang kata Nabi Muhammad. Siapa itu wahai Rasul? Man amma qauman wa hum lahu karihun. Siapa yang jadi pejabat, rakyatnya benci sama dia, salatnya enggak diterima sama Allah. Serem bener. Makanya ibu-ibu yang ada di sini nanti kalau pemilu lagi nggak usah nyalon dah. Lagian juga nggak akan ada yang milih kayaknya. Ya, jadi udah nggak usah nyalon aja. Tanggung jawab di akhiratnya berat. Kita kalau dibenci sama rakyat kita karena sesuatu hal yang kurang pas, misalnya kezaliman, misalnya sholat kita nggak keangkat 1 jengkal pun dari atas kepala kita. Kemudian yang keduanya siapa? Imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang istri yang tidur malam dalam keadaan suaminya marah sama dia, suaminya nggak ridho sama dia. Itu kamu mau tahajud, mau sholat malam kayak apapun banyaknya, mau baca Al-Quran 10 juz sekalipun di waktu malam, selagi suamimu nggak ridho, sholatmu nggak akan terangkat 1 jengkal pun. Ibadahmu nggak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebelum tahajud minta maaf dulu aja. Kan begitu? Minta maaf dulu aja. Dan yang terakhir kata Nabi Muhammad, yang nggak keangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya, ikhwan mutasariman, 2 orang yang sedang nggak akuran. Seseorang yang di hatinya terdapat syahna, terdapat dendam dan permusuhan, nggak maafin salahnya orang. Selagi dia belum memaafkan kesalahan orang, maka apapun ibadah yang dia lakukan tidak akan terangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Sayangi dirimu, maafkan orang lain. Insya udah usir aja kebencian usir aja. Tapi kok berat banget ya Ustazah, dia telah menyakiti hati saya, luka yang dia tancapkan terlalu dalam hingga saya tidak mudah untuk melupakan dia ataupun memaafkan dia. Enggak ada. Kamu ingetin, tidak ada yang terjadi kecuali dengan takdir Allah. Kamu nggak terima sampai nggak bisa maafin, artinya kamu nggak terima sama takdirnya Allah. Nabi Muhammad bilang, man radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang terima ridho sama takdirnya Allah, Allah pun ridho kepada dia. Siapa yang nggak terima sama takdirnya Allah, Allah pun nggak berkenan menerima dia. Serem kan? Maka udahlah, siapapun aja yang pernah berbuat salah sama kita, dengan lega hati kita bilang, saya sudah memaafkan dia. Begitu? Insya Allah. 5 hal tersebut, 5 tadi ya? Bener ya? 5 ya? 5 hal tersebut kalau kamu jalankan dalam kehidupan, insya Allah kamu akan menjadi salah satu dari perempuan-perempuan yang mulia. Nanti kalau hati kamu udah selesai dari kebencian, insya Allah hati kamu akan Allah turunkan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hatimu akan menjadi hati yang bercahaya. Hidupmu mulia di dunia, mulia saat sakaratul maut, mulia saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mulia sampai di hari akhirat nanti. Insya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina Semoga hajat-hajatmu dijabah Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan sebutkan hajat-hajatmu masing-masing. أن الله يقضي لنا جميع الحاجات يبلغنا كل الأمنيات بجاه خير البريات على هذه النيات بكل نية صالحات وإلى حضرة النبي. الفاتحة.